Halo guys, ketemu lagi kita di channel Petani Milenial bersama saya Awin. Channel edukasi, inspirasi, dan cara kaya dengan menjadi petani milenial. Oke guys, di video ini kita akan membahas kelanjutan dari kunci dan tips sukses bertani pisang. Kita akan membahas kunci dan tips sukses yang nomor 3, yaitu pengaturan pemberian nutrisi organik pada tanaman pisang kita guys. Nah, apa saja itu? Jangan kemana-mana, kita tonton dan simak video selanjutnya. Dan jangan lupa guys, channel kita, channel Petani Milenial, ingat subscribe dan diklik tombol loncengnya sehingga sahabat semua mendapatkan update notifikasi video-video kita yang terbaru. Oke guys, jadinya ada tanaman pisang kita perlu memberikan nutrisi. Jadi ya, nutrisi di sini adalah pupuk ya guys, ya pupuk untuk pohon pisang kita, karena jika ingin tumbuh dengan subur, maka pohon pisang yang ditanam harus pada tanah yang banyak humusnya, kaya bahan organik, dan juga mengandung kapur guys. Karena pohon pisang ini sangat banyak makan sekali, artinya sangat rakus terhadap nutrisi. Oleh karena itu, zat makanan unsur hara jadinya harus menunjang pertumbuhan dan produktivitasnya, sehingga perlu kita berikan nutrisi, yaitu memberikan pupuk guys. Nah, untuk apa saja pupuk untuk pohon pisang tersebut? Ya, jadinya untuk pupuk kita itu ada tiga jenis pupuk yang akan diberikan kepada tanaman pisang, yaitu yang pertama ada batu kapur, yang kedua trichoderma, dan yang ketiga adalah pupuk organik. Jadinya sebelum kita membahas yang ketiga jenis pupuk ini, jadinya sahabat petani semua, petani milenial, dalam bertani pisang kita harus tahu jadinya unsur hara apa saja yang perlu untuk pohon pisang. Itu unsur haranya ada dua guys, yaitu unsur hara fosfor atau P, biasa disingkat dalam rumus kimia, dan yang kedua adalah unsur kalium, jadinya atau disingkat biasa dengan K. Jadi dua unsur hara ini, yang pertama unsur hara fosfor diserap dalam bentuk fosfat yang memberikan peranan penting bagi tanaman pisang. Jadinya jika unsur hara fosfor ini tercukupi, maka pohon pisang akan berbunga dan berbuah tepat pada waktunya guys. Karena unsur fosfor ini merupakan sumber energi yang membantu proses pembungaan sampai pemasakan buah pisang tersebut. Nah, yang kedua unsur haranya ada kalium. Jadi pohon pisang ketika berbuah, agar buahnya besar, manis, dan cita rasanya yang legit guys, makanya pohon pisang selama dia bertumbuh itu harus perlu unsur hara kalium ya, yang dalam jumlah cukup ya. Karena unsur kalium ini tentu akan
mempengaruhi kualitas buah pisang tersebut. Nah, selain unsur-unsur hara tersebut, baik makro maupun mikro harus tersedia dalam jumlah yang cukup guys, sehingga pohon pisang tumbuh dengan subur dan buahnya yang kita inginkan berkualitas dengan baik. Jadi ada juga unsur yang lain adalah kita perlu NPK, natrium, fosfat, dan juga kalium, yang tentu terdapat dalam pupuk anorganik, sedangkan unsur hara mikro lainnya itu dalam pupuk organik. Jadinya perpaduan antara pupuk organik dan anorganik sangat diperlukan sekali dalam pertumbuhan buah pisang ini guys. Oke guys, kita akan lanjut bahas kembali, yaitu 3 jenis pupuk dasar yang bisa kita aplikasikan untuk menanam pohon pisang. Yang pertama itu ada batu kapur atau pengapuran, yang kedua ada trichoderma, jamur, dan yang ketiga adalah pupuk organik. Nah, yang pertama itu dalam proses pengapuran itu berguna untuk meningkatkan pH tanah yang memiliki asam tinggi atau pH-nya rendah guys. Jadinya dengan pH yang netral atau sedikit basah, maka pertumbuhan pohon pisang itu pasti sangat baik guys. Nah, untuk kapur yang biasa digunakan dalam pertanian itu ada 2 jenis, yaitu kapur dolomit dan kalsit. Jadinya dolomit itu mengandung banyak magnesium yang bisa menaikkan pH tanah, dan juga sedangkan kalsit itu kaliumnya yang tinggi guys, dan juga ada unsur haranya. Kombinasi kedua kapur ini juga sangat baik sekali digunakan pada tanaman pisang. Nah, terus yang kedua itu ada trichoderma sp, yaitu adalah jenis jamur antagonis yang bisa kita gunakan, bisa diaplikasikan sebagai pupuk hayati. Nah, untuk mencegah hama layu fusarium, itu hama jamur juga pada tanaman pisang. Jadi kita bisa gunakan jamur untuk melawan jamur tersebut. Nah, terus yang ketiga itu adalah pupuk organik padat. Jadinya pupuk organik di sini itu ada jenisnya, bisa menggunakan pupuk kandang maupun pupuk kompos guys. Jadinya bisa digunakan sebelum kita menanam pada lubang tanam, maupun bisa juga diaplikasikan pada tanah-tanah yang kurang subur pada saat pohon pisang itu sudah ditanam. Nah, di sini mungkin saya bisa kasih contoh satu. Ini adalah pisang yang sudah kita tanam, tetapi pada area tanah yang kurang subur guys. Jadinya bisa kita siasati, yaitu dengan memberikan pupuk organik. Jadi pupuk organik pada di atas tanahnya, selain di bawah tadi, di atas pun kita berikan pupuk organik seperti ini. Dan juga setelah memberi pupuk organik, kita siram sehingga menyerap ke bawah, dan juga plus kita ada pengisian jerami seperti ini, sehingga nutrisi-nutrisi makanan untuk pohon pisang tersebut bisa tercukupi guys. Nah, selain 3 pupuk dasar tadi untuk tanaman pisang, selama kita menanam bertumbuh itu akan ada pupuk-pupuk usulan, maksudnya pupuk susulan lagi, seperti kita menambah urea, NPK, SP, dan yang lainnya. Mungkin akan kita bahas lebih detail di kesempatan yang lainnya. Oke guys, untuk pembahasan singkat tentang tips dan
kunci sukses bertani, yaitu pemberian nutrisi pada pohon pisang. Itu sangat penting sekali karena harus kita sesuaikan dengan jenis, dosisnya, waktu, dan cara pengaplikasiannya yang benar dan tepat. Sehingga pohon pisang kita dapat tumbuh subur dan berbuah dengan cepat dan tentu berbuah dengan kualitas yang baik guys. Oke guys, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel kita, channel Petani Milenial, like, komen, dan share. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Petani Milenial Indonesia.